Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kenalin, aku Nanda Arinza Salsabila dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Kali ini aku mau buat vlog untuk bikin tugas ujian akhir semester pelajaran pengantar studi Islam. Nah, pembahasan kita itu adalah tentang keadilan dan demokrasi dalam perspektif Islam. Oke, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari keadilan. Nah, kalau di KBBI, adil itu berarti tidak memihak salah satu atau tidak berat sebelah gitu. Nah, kalau misalnya dalam Islam, keadilan itu atau kata adal itu sudah banyak banget disebutkan dalam Al-Quran, di mana agama Islam itu sendiri adalah agama yang mempunyai prinsip keadilan. Jadi tujuan dari ajaran-ajaran Islam itu adalah terciptanya keadilan di masyarakat nih guys. Kemudian kita akan bahas tentang demokrasi. Demokrasi kalau secara bahasa itu berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Nah, kalau dari pengertiannya itu ya bisa kita jelaskan bahwa demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Kalau kita kategorikan, ada 3 golongan dari umat Islam yang berpendapat itu mengenai demokrasi ini. Golongan yang pertama itu adalah golongan yang menolak demokrasi. Nah, kenapa mereka tolak? Alasannya adalah demokrasi ini kan sistem hukum yang dibuat oleh manusia. Allah sudah membuat hukum juga. Jadi mereka beranggapan bahwa demokrasi ini adalah suatu sistem yang menyaingi hukum Allah gitu. Seharusnya manusia itu tinggal menjalankan aja nih hukum-hukum yang udah Allah buat, bukan malah membuat hukum baru. Yang kedua, ada kelompok moderat. Kelompok moderat ini adalah kelompok tengah-tengah. Alasannya tuh gini guys, demokrasi ini selama tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka dia diperbolehkan dalam Islam. Dan catatan pentingnya adalah dia sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar gitu kan. Intinya tidak melanggar syariat Islam. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang pro dengan demokrasi. Nah, kalau kelompok ini bilangnya demokrasi dan Islam itu tuh satu jiwa gitu guys. Kan kalau misalnya Islam itu tujuannya keadilan rakyat, demokrasi juga begitu katanya. Nah, tokoh-tokoh yang pro dengan demokrasi dalam Islam ini beranggapan bahwa hubungan antara demokrasi dan Islam itu adalah hubungan mutualisme atau saling menguntungkan. Kenapa begitu? Karena di dunia ini kan ada sistem otoriter namanya. Nah, sistem otoriter ini adalah sistem di mana kekuasaan itu dipegang oleh satu kelompok orang gitu, dan kelompok yang lainnya itu adalah bawahan. Jadi nggak setara gitu. Dan yang di bawah ini biasanya nggak punya kebebasan, baik itu kebebasan berekspresi, bertindak, apalagi memilih jalan hidup gitu kan, kayak semuanya itu serba diatur. Nah, demokrasi adalah kebalikannya gitu. Jadi menurut orang-orang yang pro dengan demokrasi dalam Islam ini beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem yang sesuai untuk melawan pemerintahan yang otoriter ini gitu. Dimana kan itu mereka beranggapan sebagai suatu pemerintahan yang zalim dan jahat gitu. Jadi lawannya adalah demokrasi. Berbicara dalil, adil ini atau kadar adil itu kan udah banyak banget ya disebutin dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelasin tadi. Nah, contohnya itu surah Al-Hadid ayat 25 dan surah Al-Maidah ayat 8. Dalam surat itu mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang adil dan membenci ketidakadilan gitu guys. Pengikat dari demokrasi dan Islam ini adalah prinsip-prinsip guys. Jadi ada beberapa prinsip. Pertama, prinsip kekuasaan itu sebagai amanah. Kemudian prinsip persamaan, prinsip pengakuan hak asasi manusia, prinsip kesejahteraan rakyat, prinsip ketaatan rakyat, dan prinsip perdamaian dan keadilan gitu. Aku sendiri bakal memilih bersatu dengan kelompok moderat, di mana demokrasi yang dijalankan itu harus sesuai dengan syariat-syariatnya Islam gitu. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan dalam vlog kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.